Ciri mereka yang menggunakan ruqyah syirkiyah, yang lainnya itu mampu mencabut sihir dan mengeluarkan benda-benda sihir dari tubuh pasien seperti pecahan kaca, kerikil, paku, kawat atau melalui bedah tanpa berdarah. Banyak di YouTube ya. Di masyarakat kita orang membedah tanpa keluar darah atau dengan cara dibekam keluar kalajengking, kelabang dan sebagainya. Kemudian dikatakan ini sihirnya sudah saya cabut, padahal benda-benda tersebut itu disiapkan sebelumnya. Itu permainan sihir, sihir sulap. Diobati, wah ini paku, keluar paku, keluar kalajengking. Beda dengan ruqyah syariah. Bacakan Quran oleh siapapun dengan niat yang lurus, mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian dimuntah keluar bangkai kalajengking, nah, itu bisa jadi. Atau keluar mungkin paku. Nah, bukan pakunya dimasukkan dulu ke dalam tubuh pasien, bukan, tapi memang seperti itu adanya. Beda dengan ruqyah syirkiyah, mereka langsung keluar dari tubuh pasien tuh, buat keluar dari tangannya, ini pakunya keluar, sihirnya keluar dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, mereka yang menggunakan ruqyah syirkiyah biasanya melakukan pemagaran, pembentengan gaib bagi orang yang dituju atau tempatnya agar tidak ada gangguan dari makhluk gaib dengan cara mengirim jin untuk menjaganya. Bahkan sering menggunakan tumbal yang dikuburkan seperti kepala kerbau, kepala kambing, kepala babi, ayam, atau menanam raja dalam botol. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan tata cara seperti ini, terutama persembahan-persembahan atau penyembelihan hewan yang dilakukan atas nama selain Allah. Benteng itu dilakukan oleh baginda Nabi dengan zikrullah dan doa-doa yang sangat banyak. Zikir pagi petang dengan Baqarah, atau melakukan dengan pengobatan ruqyah, obat-obat herbal, makanan yang baik, minuman yang baik, berbekam. Dan Nabi pun berolahraga, berjalan, berlari, naik kuda, naik unta, memanah, gulat, melempar lembing, berlatih pedang, dan beliau perintahkan agar sahabat mengajari anak mereka berkuda, memanah, dan berenang. Jadi sehat itu ada Nabi mencontohkan. Bagaimana kita tidak harus takut dengan musuh-musuh Allah dengan cara membentengi diri dengan ilmu kebal, ilmu kanuragan. Dekati Allah, belajar gulat, belajar berpedang, belajar memanah. Itu yang contohkan Nabi. Karena Nabi kalaulah misalkan ilmu gaib tersebut seperti ilmu kebal, tahan bacok diajarkan Nabi atau sunnah dari Nabi, pasti Nabi tidak akan berdarah. Dan sahabat cukup mengislamkan seluruh dunia itu cukup untuk 30 orang, oleh 30 orang, karena kesaktian yang ditonjolkan mereka. Tapi apa? Nabi berdarah, pelipis Nabi berdarah, sampai kepala Nabi berdarah, sampai ke mata kaki waktu di Taif. Itu bukti bahwa Nabi tidak kebal. Bahkan Abu Bakar gerahnya patah, Ali terpanah di paha. Bahkan sahabat yang lain ada yang kupingnya putus, ada yang tertusuk pedang di perut, dan mereka bangga dengan hal itu. Dan ini orang-orang yang disebut pasukan berani mati, mereka mengisi diri dengan ilmu-ilmu kebal. Apakah pantas disebut berani mati? Nah, saya rasa mereka takut mati, rindukan syahid ketika berjuang menegakkan kalimatillah, perang melawan musyrikin untuk kafirin, musuh-musuh Allah. Ini bernilai syuhada ketika kita meninggal, dan ketika kita membunuh mereka ini bernilai pahala juga, karena mereka memerangi Allah dan Rasul dan agama yang kita cintai ini, Islam. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di besok. Silakan yang mau bertanya, menambahkan dan berkomentar, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi grup kita ini dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sebagai bekal jariah kelak di hari akhir. Barakallahu fikum wal afa minkum. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Mari kita lanjutkan ikhwah, insyaallah kajian kita di pagi hari yang insyaallah cerah ini, dan mudah-mudahan Allah limpahkan berkah pada kita semua dan perlindungan yang sempurna, juga kesehatan, agar kita bisa menjalankan aktivitas ibadah seperti biasa hingga sore menjelang,
Dan insyaallah mari awali pagi kita dengan zikir pagi seperti biasa sebagai perlindungan dan hisnul muslim. Baik, bahasan kita di hari kemarin yaitu mengenal ruqyah syirkiyah, lawan daripada ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah yaitu ruqyah yang di dalamnya atau pada prakteknya menggunakan dalil yang kuat, artian tidak keluar dari koridor sunnah yang bersumber dari Al-Quran Al-Karim, dan bacaan-bacaan yang dibacakan adalah Al-Quran dan doa-doa masnunah, doa-doa yang sahihah dari Nabi SAW. Sedangkan ruqyah syirkiyah biasanya mereka menggunakan mantra dan doa-doa yang sifatnya rahasia dan tidak disebarkan ke khalayak. Maka ketika antum melihat seseorang membacakan sesuatu pada air lalu berkomat-kamit dan sama seperti kita misalkan meludah atau meniupnya, antum patut curiga di sana, tapi jangan bersuuzon. Ruqyah, apa yang diajarkan Nabi dan para ulama kita, yaitu bersuara dan terdengar doanya, sehingga sehingga jamaah yang melihat sang ustadz atau misalkan para sahabat yang melihat Nabi sendiri meruqyah, mereka bisa menirunya, menconteknya, tanpa harus melalui proses ijazah, tanpa harus melalui proses izin. Jadi ritual dengan ritual khusus. Karena biasanya ada beberapa lafaz azam, beberapa lafaz yang tidak dimengerti yang mereka baca, yang kemudian mantra tersebut ditiupkan di air, dan ketika air ini diminum oleh pasiennya, mungkin sensasi 1, 2 hari, 3 hari ke depan seperti sembuh. Namun ketika dibacakan ruqyah, barulah ketahuan bahwa ada jin yang masuk ke dalam tubuh manusia tersebut melalui media air. Maka ketika dibacakan ayat Quran dengan niat ruqyah pada orang-orang yang pernah meminum air mantra, dia ada kesan mual di daerah perut, mual, muntah kadang, atau sendawa berlebih. Ini sama pula dengan sihir yang mereka alami untuk mereka yang berlangganan suatu makanan dan favorit. Ciri makan makanan yang dimakan dan ada sihir di dalamnya, entah itu di kuahnya, makanan berkuah, atau misalkan di minuman ini kalau misalkan diminum atau dimakan di tempatnya rasanya enak, tapi ketika dibawa ke rumah dengan keluarga misalkan dibekal dan dimakan di rumah memang tidak enak. Ini kita waktu curiga, kenapa di tempat misalkan kita berlangganan bakso misal, mohon maaf ini, ataupun makanan berkuah yang lainnya, entah itu soto ataupun apa yang, kalau misalkan dimakan di tempatnya, di tempat dibuatnya di sana, enak rasanya. Dan ini menimbulkan kesan ketagihan, sehingga biasanya makan 1 hari tanpa makan makanan itu dia akan sangat menderita dan beli lagi terus-terusan, dan dimakan di tempat sangat enak, dan ketika dibekal dibawa ke rumah rasanya jadi hambar, padahal itu saja. Ini ciri khas mereka yang menggunakan sihir di makanan tersebut. Maka berhati-hatilah dan waspada bagaimana kita mencicipi masakan tersebut, apakah halal atau haram. Kita tinggal lihat siapa penjualnya, dan kita yakinkan kalau penjualnya seorang muslim, maka cukup kita ambil ijtihad bahwa makanan tersebut halal. Kita bismillah dulu sebelum memakannya, ingat bismillah dan mohon perlindungan kepada Allah, maka batal sihirnya dan tidak akan menimbulkan candu dan hal-hal yang mudarat yang lainnya yang ditimbulkan oleh makanan yang kita makan. Umum mereka yang sering berlangganan atau mereka yang minum air mantra, mereka yang memakan makanan yang mengandung sihir dalamnya atau mantra yang disebut dengan sihir makul dari makanan, atau misalkan sihir yang diminum disebut dengan sihir masyrub jenisnya. Maka ketika dibacakan ayat Al-Quran dengan tujuan ruqyah atau dengan niat ruqyah, ini kesannya atau sensasinya terasa mual di area perut, mual, sendawa berlebih, bahkan muntah. Muntahnya seperti muntahan agak kekuningan kalau di air ludah. Tapi kalau misalkan makanannya masih ada, maka makanan tersebut langsung keluar. Kami pernah meruqyah seorang ibu, dia
diruqyah muntah dengan hebat dan keluar, mohon maaf ini makan yang baru saja dimakan tadi sore. Kami meruqyah jam 8 dan tadi sore katanya saya dikasih mie ayam oleh besan, bukan oleh besan, Allah alam, dan oleh mertua maksudnya. Dan apa namanya, pengaruhnya sangat luar biasa. Dia jadi pemarah di waktu matahari hendak terbenam atau menjelang maghrib, emosi seperti mau teriak, masih nangis, dan setelah maghrib pingsan, menangis, menjerit-jerit dan sebagainya. Hanya kami diundang untuk meruqyah ke tempat tersebut dan dilihatnya memang ada bahasa lain yang tidak pernah diucapkan oleh sang ibu ini. Jadi ada bahasa-bahasa yang tidak mungkin si ibu ini mengucapkannya gitu. Ada sosok lain atau misalkan ada kepribadian lain dalam tubuhnya. Nah, kami lakukan seperti biasa, berikan air ruqyah. Karena kalau misalkan yang kesurupan itu biasanya frontal, ngamuk kemana-mana. Maka kita gunakan teknik tidak ruqyah secara langsung, tapi melalui media air. Kita bacakan air ruqyah, kita bacakan ayat ruqyah kepada air, dan kita campurkan dengan garam dapur. Dan kita berikan dia minum. Memang menolak pertama, jadi paksa minum dan langsung muntah sangat hebat. Dan kedua kalinya kita gunakan air juga, teteskan minyak bidara, bacakan ruqyah di air tersebut dan diminumkan, muntah lagi. Setelah agak-agak sadar, bisa diajak bicara, baru kita ruqyah. Bacakan ruqyah 1 putaran, alhamdulillah biidznillah semuanya keluar. Terutama di area perut. Area perut ini suami yang memegangnya, diarahkan ke atas dan muntah hebat. Dan yang tadi dimakan keluar semuanya. Itu biidznillah. Itu air mantra yang terminum atau air sihir yang disebut dengan dari makanan berkuah ma'kul atau masyrub. Ma'kul dari jenis makanan, masyrub dari jenis minuman yang terminum. Maka bacalah doa perlindungan sebelum kita makan. Gunakan tangan kanan, sebisa mungkin gunakan tangan tanpa menggunakan sendok gitu, kalau bisa. Dan makan sambil duduk, juga gunakan adab-adab makan. Berdoa sebelum makan dan berdoa setelahnya. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ini cukup kuat untuk menolak sihir yang barangkali ada masuk dalam makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum.